Selamat malam. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat ya artinya juga salam. Salam itu artinya juga selamat sama itu. Bahasa Indonesia, bahasa Arab. Satu mana, dua bahasa, satu Dua bahasa ya. Pada malam hari ini kita akan menceritakan tentang ini termasuk kuliah loh ini. Kuliah malam. Mal. Ya kontennya itu memang kayak seneng gue aku nyeritain kenapa itu dari netizen di channel yang Hasan Tegalrejo. Kalau Hasan Tegalrejo itu kan dalemi Never Sky itu pondok pesantren nih, jadi ada sendiri, jadi tidak seenaknya sendiri. Di pesantren ya Al-Mahad. Jadi Hasan Tegalrejo itu dalam satu. Kalau Volsky itu termasuk apa ya? Ya tempat kumpul-kumpulnya bocah-bocah lah. Saya terinspirasi dari Langit 4, makanya saya sebut Volsky. Pertanyaannya gini, kenapa jin kok suka bunga? Kenapa sesaji itu bisa dijadikan sebuah makanan oleh jin? Langsung yang ketiga, kenapa jin nggak mencari sendiri? Wah, itu pertanyaan yang sangat belum bisa terjawab sampai saat ini. Itu simpel kok aslinya di kisahnya. Kan waktu Syahrukan memberikan bunga kepada Aswararai, siapa sebenarnya? Aswara Rai. Itu kan Aswara Rai beli bunga sendiri bisa. Kenapa nggak beli sendiri? Itu wujud kasih sayang. Wujud kasih sayang aslinya teman. Kasih sayang, oh iya. Di kuburan dikasih bunga. Wujud kasih sayang. Cuman itu aja kok. Simbol gitu. Simbol, tapi kan nanti berubah zatnya. Ukuran 1 meter per 2 meter di kuburan menjadi besar. Nah, ukuran semua malaikat piye nakoni cilik ya. Malaikat raji gitu. Iya. Itu nggak bisa berdiri pocongannya. Tidur malaikat itu piye alam gaib. Nah, cincin nggak bawa. Cincin batu itu kan bisa untuk rumah jin. Berarti cilik jin yo angel. Nah, flash disk iso toh. Iya. Buat nyimpen data banyak. Foto-foto video banyak itu bisa. Padahal alatnya cuma kecil. Itulah kehebatan sebuah tempat ya. Nah, ketika itu ada kisah di langit 7 itu waktu itu. Kasih langit 7 itu Mbak Aisyah Gutaroya itu rindu dengan kekasihnya, rindu menangis. Dia nggak di rumah, akhirnya pergi ke hutan. Kalau bikin puisi, Aisyah rindu dengan sang kekasih. Akhirnya Aisyah berlari ke hutan. Aisyah menangis takkan selesai. Hingga akhirnya Aisyah Gutaroya tertidur di bawah pohon kenanga. Saat itu pohon kenanga menjatuhkan bunganya pas di dalam dada dan di dekat tenggorokan leher dan di hidungnya. Aisyah terbangun dan mengambil bunga itu serta menghirupnya dengan perlahan. Dia itu kangennya mari. Rindune mari, masalahnya rampung, ora jengkel meneh. Orang rindu itu kalau nggak kemana ada jengkelnya, ada marahnya. Nah, ketika marah itu kan seperti menjadi api dari bangsa di bawahnya langit 7 itu seperti ada bara api. Padahal Mbak Aisyah lagi marah, lagi cemburu, lagi kangen, lagi seperti api. Mbak Aisyah pakainya merah. Hanya di langit 1 kebanyakan kalau nikah ruh itu kalau di sana pada nikah itu pada warna merah. Yang bisa mencontoh itu orang Tiongkok. Orang Tiongkok itu kalau nikah pakai warna merah. Dan di Majapahit juga pernah terjadi ketika Arya Kamandanu menikah dengan istrinya juga pakai warna merah. Majapahit juga tak tembus. Majapahit juga tembus. Pakaian merah itu kan pakaian nikah. Jadi kamu nikah pakai warna merah. Siap. Nikah merah.
belakangnya sama-sama H itu. Iya. Nikah. Langsung nikah itu lambang kebahagiaan, makanya warna merah itu warna kebahagiaan. Mbak Aisyah itu kan artinya suka warna merah biar bahagia, biar cerah, biar ceria, biar ya gimana ya, rindunya terselesaikan. Dan sang kekasihnya Mbak Aisyah itu kan pekerjaannya luas, pekerjaannya di mana-mana. Kalau di dalam pewayangan itu termasuk Dewa Siwa itu Mbak Aisyah itu kan seorang bidadari kekasih tercinta. Habis itu keturunannya Mbak Aisyah, keturunan. Kalau orang melihat dari bawah pecahannya, keturunan Mbak Aisyah itu bangsa jin. Makanya jin itu kalau dikasih bunga selesai masalahnya. Seperti bahagia. Jangankan jin, wanita kasih bunga. Ini sing wanita sing seneng kembang, kan ada wanita yang sukanya dolar. Dikasih kembang nggak mau, dikasih transferan ATM mau. Itu kan wanita model sekarang. Kalau bidadari, peri, jin itu suka kembang. Kalau wanita sekarang nggak suka bunga. Mending duitnya tak tunggu duit dewe. Itulah manusia ya. Aku suka bunga aku. Enggak bunga. Ini kan api. Yang dilihat dari kamu ini api, padahal bukan api. Kan angel dan kamu melihatnya api. Kalau misalnya saya masuk ke alamnya ini, ada kehidupan di sini. Lagi bertepuk tangan dan ada yang senyum. Dan itu cuma kecil loh itu. Iya kecil loh. Dulu saya belajarnya sama kayak kelereng. Ya, Kelereng saya sinarkan sama sinar matahari, langsung saya lihat, saya masuk ke dimensi kelereng itu ternyata banyak bintang-bintang. Iya. Kan itu apa ya? Kemilaunya itu apa ya? Semburat mungkin. Ya. Kamu lihat banyu dari jauh, mataharinya kelap-kelap kayak ada bintangnya. Iya. Langsung di pasir, kamu lihatnya cahaya, padahal dia batu apa? Batu granit kecil-kecil Iya, waktu SD kita cari di pasir untuk praktek. Jadi kan orang itu tertipu kadang. Panas. Nabi Ibrahim nggak panas. Dia sudah akrab dengan api. Karena Allah mengizinkan api tidak panas untuk Nabi Ibrahim. Ketika api disuruh dikorek, yang terjadi adalah sebuah perhatian api terhadap rokok. Kasih sayang. Jadi kisahnya simpel itu. Loh, kenapa kok jin nggak mencari sendiri? Kalau jin ngambil bunga di hutan, hutannya sudah milik negara, itu hukumnya mencuri. Kalau jin mengambil bunga di tempat orang di pekarangan, itu mencuri. Padahal jin nggak berani mencuri, kecuali jin keranjingan. Jin itu nggak berani mencuri, kecuali yang menyuruh manusia. Menyantet itu menyuruh manusia. Jin itu sering diperalat, mencuri uang pesugihan, mencuri hati pengasihan. Dan jin itu kadang diperalat oleh manusia. Sangat banyak. Ya seperti itu. Ngeri. Berarti kan apakah jin bisa mencari sendiri? Ya bisa. Di alam jin ada pasar jin, ada apa? Ada kehidupan, ada antropologi jin itu namanya. Ada sosial. Kayak manusia gini. Sama, saya pernah ke alam jin itu ya kayak besok, cuman nggak ada modernnya. Oh, tradisional semua. Tradisional. Saya pernah perjalanan dari mana? Dari Batang ke Tegarrejo kan lewat daerah Temanggung. Di Temanggung saya motornya rusak. Saya taruh di situ. Saya bilang, Pak, ini motornya rusak. Dikerjain. Tapi orangnya dari awal sampai akhir itu diam terus. Aku tadi curiga. Padahal kelihatannya alas hutan. Sampai rumah baru sadar, loh, jin ternyata. Dia menampakkan masuk ke dimensi manusia. Lucu juga. Iya, lucu. Mungkin itu yang saya sampaikan tentang jin. Kenapa kok suka dengan bunga? Kenapa kalau ubur rampe kok dikasih bunga? Sesaji kenapa pakai bunga? Jawabannya karena jin itu suka dengan apa namanya?
bunga. Kalau malaikat suka dengan wewangian, padahal wewangian terdapat dari bunga, itu podo wae itu kan. Itu kan ada apa? Keterkaitan. Ada keterkaitan. Kenapa kok mayit itu dikasih parfum? Jawabannya malaikat juga wangian. Ben ngurangi marah. Karena kan kalau Jadi bahagia gitu. Jadi bahagia. Mungkin persepsi manusia seperti itu. Mungkin loh, aku belum pernah mati di pocong, belum pernah. Itu yang saya sampaikan kenapa malaikat suka wewangian dan jin itu suka dengan bunga. Tapi tidak semua bunga loh, kembang keningkir weh, ora kena mambune. Kaya ngono. Bunga itu bunga yang wangi. Dan sesaji itu yang pas itu mawar, kenanga, kandil dan melati. Melati itu bisa saya ceritakan tentang melati. Kalau kenanga seperti itu. Saya tadi mau ambil tetangga, saya praktekkan, wah udah jam segini udah tutup rumahnya. Kenanga itu kan dicium lampunya enak. Dan efeknya kenanga itu adalah bau badannya bagus. Lampunya ditaruh di apa? Buat apa? Wangi. Baca yang saya sampaikan kurang dalam, saya minta maaf. Salam Forske.